Gitu ya, karena pasti butuh waktu yang lama. Ini sebagian besar keuntungan mereka dari usaha kedai kelontong ditabung dalam bentuk uang koin setiap harinya. 10 tahun lebih menabung, akhirnya uang pun terkumpul. Kita lihat ya, perjalanan mereka membeli mobil. Ini uang koinnya guys. Uang koin pecahan 1.000 dan 500 rupiah dalam 5,5 galon air mineral jadi alat tukar bagi pasangan suami istri Effendi Duha dan Sandi Juli Renta Boru Batubara untuk membeli mobil MPV di dealer dan showroom mobil di Jalan Titi Pahlawan, Medan pada Jumat sore. Sejumlah pegawai dealer dan showroom mobil Auto 2000 Marelan membutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk menghitung uang koin milik Effendi Duha dan Sandi Juli Renta Boru Batubara. Uang koin pecahan 1.000 dan 500 ini diperkirakan jumlahnya lebih dari 50 juta rupiah. Kebiasaan menabung uang koin telah dilakukan Sandi Juli Renta Boru Batubara sejak 10 tahun yang lalu. Setelah usaha kedai kelontongannya laris manis, ia bertekad menabung semua keuntungan usaha dalam bentuk uang koin. Setiap hari, ibu 3 anak ini bisa menabung sekitar Rp50.000. Kebiasaan menabung uang koin ini awalnya tidak didukung sang suami yang menilai pekerjaan itu tak baik. Sang suami khawatir uang koin itu tak laku suatu saat nanti, meski akhirnya hobi menabung uang koin itu didukung sang suami. 10 tahun sudah berlalu, Effendi Duha dan Sandi Juli Renta Boru Batubara memberanikan diri datang ke dealer mobil. Dengan uang koin tabungannya, mereka membayar uang muka untuk membeli mobil seharga Rp415 juta lebih. 10 tahun bahkan mungkin lebih ya Pak ya. Bapak sendiri Pak, waktu Ibu ngumpulin koin gimana Pak komentarnya Pak? Oh, kalau pada saat dia mengumpul uang itu, saya itu sempat membilangkan ini buat apa nih dikumpul ini? Mending kita pakai untuk kembalian orang gitu kan. Sampai saya bilang, ini gila ini mama ini kalau dikumpul sampai segitu banyak, nanti nggak laku ini. Sempat saya bilang gitu. Sekarang Pak, dan banyak gimana Pak? Iya, dan terakhirnya rupanya memang si ibu juga yang benar, aku yang salah ya. Rupanya memang dari yang kecil itu rupanya ada hikmatnya apabila kita menghargai. Kedatangan pembeli mobil dengan pembayaran menggunakan uang koin menjadi yang pertama di dealer dan showroom mobil di Jalan Titi Pahlawan, Medan Marelan. Mereka menyambut baik pembayaran itu sebagai komitmen melayani pembeli. Meski para pegawai harus bekerja keras berhari-hari menghitung uang koin yang dibayarkan. Jadi ada customer walk-in datang ke kantor, terus bilang nanya-nanya tentang mobil Innova sekarang ada promo apa. Karena kan akhir tahun mereka mau persiapan untuk Natal dan Tahun Baru. Nah, terus saya jelasin nih, ada mobil lagi promo nih, Innova diesel. Ibunya kebetulan minat. Terus kita hitungan kredit segala macam sesuai nih sama budget yang mereka harapkan. Terus tiba-tiba pas saya minta, gimana Bu, oke kan? Kalau oke saya minta KTP-nya seperti biasa prosedurnya. Ibunya agak mikir lama nih, saya kirain karena nggak cocok sama hitungannya saya kasih. Ternyata ibunya mikir, boleh nggak kami bayar DP-nya pakai uang koin gitu. Terus saya kan bingung kan, uang koin maksudnya Bu? Iya, saya ada kumpul nabung uang 1.000-an, ada sekitar 5 galon atau 7 galon, dia bilang kayak gitu. Ya boleh aja Bu, selama uang itu masih edarannya masih diberlaku di Indonesia, kita akan terima. Kisah keluarga Effendi Duha dan Sandi Juli Renta Boru Batubara diharapkan jadi inspirasi banyak orang. Menabung meskipun dengan uang koin dapat mewujudkan impian. Tim Liputan CNN Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Makanan berkuah seperti misalnya bakso dan mie menjadi incaran warga saat musim hujan. Nah, hari ini kami punya rekomendasi mie yang lezat dari berbagai daerah, mulai dari topping lobster hingga mie kuah telur bebek legendaris khas Betawi. Paduan rempah-rempah Nusantara dengan mie ala negeri Tiongkok dan lobster dari perairan selatan Jawa dapat Anda temukan di sebuah kedai di tengah kota Sidoarjo. Ketiganya menjadi satu dalam hidangan mie kari rempah lobster. Pembuatan mie kari rempah lobster ini pun cukup mudah. Bahan rempah diantaranya ketumbar, kunyit, dan bunga lawang. Kemudian rempah yang telah dihaluskan direbus bersama lobster dan santan secukupnya. Dalam penyajiannya, siapkan mie yang telah matang, berikan chili oil sesuai selera, lalu siram dengan kuah rempah kaldu. Jangan lupa berikan juga saus hijau dan juga potongan telur rebus. Dan mie rempah lobster pun siap dinikmati. Perpaduan dengan daging lobster yang lembut, mie yang lembut, ditambah lagi kuah kari yang rempah banget. Saya merasakan cenderung mie ini malah mengarah ke arah Padang ya. Tapi apapun itu,
menurut saya adalah sempurna. Siapa sangka meski baru dibuka kurang lebih 10 bulan lalu, kedai ini mampu menghabiskan lebih dari 100 porsi mie kari rempah lobster seharinya dengan harga Rp45.000 per porsi. Kalau kita mau menonjolkan mie rempah yang benar-benar rempah banget dari Indonesia, Siapa sangka, di sebuah gang sempit permukiman warga di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdapat kuliner legendaris bernama mie kuah telur Betawi asli. Kedai ini sudah ada sejak tahun 1950 silam. Sesuai dengan namanya, mie kuah telur Betawi asli merupakan sajian kuliner berbahan dasar mie dan sayuran yang direbus dengan kuah kaldu plus telur bebek. Adanya topping tambahan seperti perkedel hingga paru menambah sajian mie kuah telur Betawi ini semakin lezat untuk disajikan. Meski terlihat cukup sederhana, tapi ada bumbu racik yang sudah turun-temurun digunakan sang owner. Ini pas sama kita ya, kurang lebih 3 generasi lah. Itu dulu engkong Madinah. Engkong Madinah banyak ya, akhirnya disebutnya sama orang-orang Betawi itu jadi kayak mie Madine terkenalnya. Karena kenikmatannya ini membuat mie kuah telur Betawi asli ini ramai diburu konsumen. Bahkan tak sedikit dari mereka yang rela datang jauh-jauh dari sekitaran wilayah Jabodetabek hingga luar kota demi dapat mencicipi mie kuah telur Betawi yang sudah sulit ditemukan. Sekarang baru nemu lagi nih, ternyata ya sama ya ini rasanya apa ya. Warung ini buka setiap hari kecuali hari Jumat mulai pukul